Jangan lupa ya, Jumat 10 Juli 2026 jam 9 pagi acara resmi kita adalah yang ada di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ada di Jalan R.M. Harsono. Terima kasih atas semua support dan dukungannya, dan kita terus memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua langkah kita diridhoi. Dan jadi itu agenda resmi ya, sekali lagi itu agenda resmi saya besok pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Kenapa saya harus menyampaikan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam hari ini saya Roy Suryo melalui Roy Suryo Official dan juga Langkah Update dan juga Ugroseno Tribrata ya ingin mengingatkan kepada masyarakat semua, insya Allah besok pagi yaitu hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 saya akan mengajukan pra peradilan yang kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kenapa harus ada pra peradilan yang kedua? Karena alhamdulillah terima kasih juga kepada seluruh masyarakat atas doa dan supportnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin sudah ya kalau boleh saya katakan memenangkan ya gugatan pra peradilan saya yang pertama, yaitu tentang penangkapan, kemudian tentang penggeledahan dan juga tentang penahanan. Dan itu kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada Hakim Tunggal Bapak I. Ketut yang sudah dengan sangat bijak melakukan itu. Dan khusus untuk apresiasi kepada Pak Ketut ya, ternyata saya juga baru tahu luar biasa beliau ini. Pak Ketut adalah juga hakim yang sempat waktu itu ketika ada sidang PK peninjauan kembali saudara Sylvester Matutina. Nah ini beliau yang menyatakan menolak ya permohonan PK dari Sylvester, karena waktu itu Sylvester hanya mengajukan surat saja dari ke dokter dan dia tidak hadir. Gimana bisa PK-nya diterima kalau orang nggak ada? Kalau katanya sakit ya dihadirkan orangnya sakit, kemudian misalnya dengan contoh sakit atau benar-benar misalnya dengan bukti fisik yang ada atau dokter yang benar, bukan hanya kemudian mangkir ya dengan surat dokter kemudian nggak hadir. Dan Sylvester ini sampai detik ini belum dieksekusi. Malu dong bro, kamu itu ya. Yang berikutnya saja Rasman Nasution dengan segala tingkah polanya dia sudah menjalani eksekusi dan 1,5 tahun dia mulai kemarin. Jadi bagus si Plester ini ya, atau Sylvester ini masih minggat ya, masih nyungsep, masih melarikan diri nggak ada. Dan untungnya ya Pak I. Ketut lah yang kemudian menyatakan PK-mu Sylvester itu tidak diterima. Jadi hakim ini yang pantas juga kita berikan ucapan terima kasih, matur suksma kalau kata saudara-saudara kita di Bali ya, dalam mengaturkan terima kasihnya. Jadi itu agenda resmi ya, sekali lagi itu agenda resmi saya besok pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Kenapa saya harus menyampaikan ini? Karena banyak pertanyaan dari masyarakat. Mas, katanya saya juga akan kemudian mengadakan aksi di kantor Komisi Yudisial. Saya berikan kepada masyarakat semua bahwa aksi di Komisi Yudisial itu sih boleh-boleh saja ya oleh yang support. Tetapi agenda saya yang resmi adalah yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi kalau saya malah sebaiknya tidak perlulah aksi-aksi semacam itu. Saya percaya Komisi Yudisial itu akan mengawal ya seluruh proses peradilan ini dengan sebaik-baiknya, utamanya pokok perkaranya yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sekaligus juga yang ada di Jakarta Selatan. Tapi saya kira kalau yang Jakarta Selatan sudah berjalan dengan baik ya, dengan putusan yang sangat luar biasa kemarin. Jadi itu bukan gaya saya ya untuk kemudian melakukan aksi yang kemudian kita sebenarnya sudah percaya. Saya secara pribadi dan tim hukum mengaturkan luar biasa terima kasih ya untuk Komisi Yudisial yang sudah respon dan akan kemudian menurunkan tim untuk mengawasi proses peradilan, terutama yang sekarang sudah berjalan. Ada peradilan yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang saat ini menjalankan sidang pokok perkara untuk Dr. Tifausia Tiasuma. Dan saya percaya
nanti ketika sidang di saya pun Komisi Yudisial juga akan melaksanakan tugasnya tanpa perlu dilakukan aksi-aksi apapun. Jadi masyarakat kalau mau support silahkan datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, yang ada di RM Harsono. Ya, itu yang benar-benar kami tetap memerlukan dukungan support baik moral ya, kalau material saya kira enggak ya gitu, tapi artinya terutama adalah kita juga mohonkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah kemarin sudah memberikan ridhonya kepada kita untuk menyelesaikan ini. Dan tentu saja pra peradilan besok pagi itu adalah dalam rangka kita mempertanyakan atau memohonkan bagaimana penerapan di pasal 32 ayat 1 ya gitu, yang kaitannya adalah dengan status saya ya dalam kasus ini. Dan apakah itu adalah pra peradilan yang terakhir, yang kedua? Saya senyum saja karena amanat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita itu tidak membatasi berapa kali pra peradilan harus dilaksanakan ya, enggak membatasi. Karena apa? Karena masih banyak hal-hal yang mungkin nanti akan bisa kita mohonkan atau kita pertanyakan ya. Misalnya tadi justru saya berterima kasih kepada tim lawyer pihak sebelah ya, mengingatkan, Mas, kemenangan kemarin itu bisa dilakukan permohonan untuk kemudian ganti rugi. Nah, ini menarik ya. Jadi jangan salahkan kami kalau kami kemudian malah nanti memohonkan ganti rugi, karena itu justru diberikan atau disarankan oleh teman-teman dari tim lawyernya Jokowi. Ya, tadi di acara salah satu TV swasta ya, saya sebut aja deh, interupsi ya, itu malah bagus tuh Mas, dimohonkan ganti rugi. Oke, itu akan kita mohonkan juga. Jadi terima kasih loh ya atas ide ini bagus ya. Jadi kita bisa mengkoreksi semua aparat yang berjalan ya, baik itu kepolisian, kejaksaan maupun yang lain. Bahkan ya, orang yang telah kemarin, petugas yang telah kemarin atau oknum yang kemarin berbuat salah dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kan salah, itu ada pelanggaran hukum ya, itu tidak sah. Nah, itu juga layak dijadikan pelaporan terhadap dia. Jadi dia mungkin akan dilaporkan nantinya ya kepada mungkin atasannya atau kepada pihak-pihak yang memang mengawasinya, katakanlah Propam atau mana ya, nanti tunggu saja. Jadi akan ada beberapa hal lagi, ini saya bocorin ya, pra peradilan yang mungkin kita lakukan, karena itu adalah hak dari kami, hak dari saya untuk melaksanakan. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan teman-teman semua, sekali lagi apa yang saya lakukan ini insya Allah adalah mewakili masyarakat yang kemarin mungkin merasa tidak berani atau mungkin merasa aduh gimana ya kalau kita mau menggugat, misalnya ada penangkapan, penahanan, penggeledahan. Oke, kemarin kita berani lakukan, dan tentu keberanian saya ini itu dengan didukung seluruh masyarakat, didukung mak-mak, didukung bapak-bapak, didukung adik-adik, didukung kawan-kawan semua, baik itu yang dalam organisasi maupun yang tidak ya gitu. Ada organisasi KNPRI, ada forum aksi, ada juga RM ya yang kemarin menyatakan masih tetap mendukung. Terima kasih ya. Nah, jadi kalau tetap mendukung, ayo forum aksi, KNPRI, RM besok datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya gitu. Tidak ke acara yang lain. Karena di acara yang lain itu sebenarnya adalah bukan gaya saya, bukan gaya kami untuk kemudian meneriakkan kayak itu. Meskipun kadang-kadang seperti yang dulu pernah saya lakukan di depan DPR atau di depan kantor Wapres ya. Ya kalau itu perlu kita sampaikan, itu harus disampaikan karena waktu itu belum ada perhatian. Tapi ya ini at last but not least, dengan perhatian yang sudah akan diberikan oleh Komisi Yudisial ya yang berkantor di depan Jalan Keramat Raya, itu sudah bagus sekali. Dan saya sekali lagi mengatur terima kasih ya kepada Ketua KY dan juga jajarannya untuk sudi kiranya mengawasi ya nanti perjalanan kasus ini yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur maupun yang ada di Jakarta Selatan. Jadi itu yang perlu saya sampaikan malam hari ini. Jangan lupa ya, Jumat 10 Juli 2026 jam 9 pagi acara resmi kita adalah yang ada di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ada di Jalan RM Harsono. Terima kasih atas semua support dan dukungannya, dan kita terus memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua langkah kita diridhoi, dan yang batil tetap akan menjadi batil ya, itu benar ya, dan kemudian yang baik akan terus kita support, dan yang berijazah palsu
ya akan tetap kita buktikan 99% palsu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.